Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore atau petang hari ini kita masih dilimpahi banyak sekali nikmat, baik itu nikmat yang bersifat materi maupun imateri yang bisa kita indra, kita rasakan, maupun yang sering kita lupakan, sering kita abaikan, padahal itu adalah nikmat yang terbesar. Kita suka merasakan sehat, kita suka merasakan kenyamanan, sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita ditimpa oleh sakit, ditimpa oleh musibah, kita merasa itu adalah bukan nikmat, bukan kasih sayang Allah begitu. Padahal itu adalah juga kasih sayang Allah. Itu adalah nikmat bagi kita. Dan juga demikian nikmat yang terbesar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam kita, yang sering kita lupakan, karena kita merasa iman kita atau Islam kita sudah dari sananya begitu, dari keturunan kita, Padahal Bapak-bapak sekalian, itulah yang sebenarnya harus kita tingkatkan, kita kuatkan gitu, Jangan mau kalah sama saudara-saudara kita yang mu'alaf gitu, Mereka getol, belajar Islam, belajar bahasa Arab, belajar sejarah Nabi gitu, belajar sejarah para sahabat, fikih, dan seterusnya. Nah, kita juga demikian, yang mungkin Islamnya sudah dari sana, dalam tanda kutip. Mari kita sama-sama menguatkan, Maka dalam kesempatan kurang lebih 30 menit ke depan, insya Allah kita sama-sama di sini untuk berbagi. Nanti kalau ada yang misalkan ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, monggo. Karena kami di sini bukan satu-satunya yang tahu segalanya begitu. Kita hanya mengantarkan saja. Kita hanya menjelaskan, memancing istilahnya, pemikiran kita, kepedulian kita kepada Islam, yang mungkin hari-hari ini, siang tadi kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, Bahkan tadi sebelum maghrib masih sibuk dengan keluarga. Nah, maka maghrib ini mari kita sama-sama memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah ini untuk kita sama-sama berbagi tentang ilmu-ilmu Islam. Baik, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga juga tercurahkan pada orang-orang yang selalu mengikuti gerak langkah dakwah beliau hingga hari akhir. Baik Bapak-bapak sekalian, pada
petang hari ini insya Allah kami akan membawakan satu tema yang bersifat umum ya. Mungkin lebih ke bedah kasus ya, karena ini adalah Jumat pekan kelima ya. Jumat pekan kelima kita isi dengan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi di sekitar kita. Pada akhir-akhir ini kita banyak ya dibombardir oleh berita yang berkaitan dengan perundungan, atau bahasa Inggrisnya adalah bullying ya. Dari kata bully ya. B-U-L-L-Y ya. Makhluk apa ini gitu ya. Kalau bahasa lainnya adalah penindasan sebenarnya. Penindasan atau riksa ya, kalau dalam bahasa bakunya ya. Memang kata-kata yang baru ini ya. Tapi sebenarnya ya pengalaman seperti fakta atau bully ini sebenarnya sudah banyak kita dengar, banyak kita alami ya. Mungkin walau alam apakah kita dulu pelakunya juga begitu ya. Mari kita kupas ya. Pada beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu tersiar kabar bahwasanya ada seorang pemuda ya, berumur 20-an tahun ya, itu dengan sangat bengis ya, kalau saya katakan bengis ya, dengan kejam gitu ya, itu sampai menendang, katakanlah mencelakai ya, temannya, sampai temannya ini koma ya, mengalami koma berapa hari, kemudian dirawat di rumah sakit. Kemudian setelah itu kasusnya pada minggu-minggu kemarin itu meningkat sampai ke pengadilan. Kemudian terblow up ya, semua berkaitan dengan si pemuda itu ya, yang menjadi pelaku ya, kriminal itu, dan kemudian juga keluarganya termasuk bapaknya ya, ternyata pejabat yang sampai ditelusuri ya keberadaan hartanya, karena memang ini orang kaya ya, orang kaya. Kemudian korbannya ya temannya gitu ya. Motivasinya karena mengganggu teman perempuannya gitu. Nah, ini kemudian tidak berhenti ya. Ternyata kasusnya masih bergulir, baik itu kasus dianya, ya, pemudanya, maupun kasus bapaknya ya. Belum selesai kasus itu ya, yang dengan kejamnya seperti itu ya, sampai koma Pak ya. Koma itu nggak sadarkan diri karena yang ditendang kepalanya ya. Sudah jatuh tersungkur di aspal, kemudian ditendang kepalanya berkali-kali ya, koma. Nah, belum selesai kasus itu, kemudian muncul lagi kasus yang besar ya. Kasus yang besar ini terjadi, yang tadi terjadi di Jakarta, sekarang terjadi di daerah Pak, di Cilacap ya, ya sekitar Jawa Tengah ya, perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat begitu ya. Nah, pemuda ini sama ya, SMP juga sekitar itu, belasan tahun, 19 ya. Kemudian dia sampai pindah sekolah, pindah pesantren, tapi tidak stop ya, tidak berhenti kelakuannya. Bahkan ya guru-gurunya sudah angkat tangan gitu ya. Orang tuanya juga ya karena memesantrenkan dia itu karena memang angkat tangan gitu ya. Karena dianggap bahwa pesantren itu bisa meluruskan, katakanlah, bisa memperbaiki akhlak ya, tabiat dari anaknya ini ya. Tapi ternyata tidak juga ya. Bahkan ya dalam video yang terbaru ya sama, yang terjadi adalah dia menyiksa, katakanlah, temannya begitu. Nah,
eh, apakah kasus-kasus seperti ini tidak ada lagi yang lain? Lah kalau kita cermati ya sebenarnya sudah sejak kita walau alam ya, kita dewasa mengenal pendidikan sebenarnya kalau istilah bully ya, perundungan, kemudian penyiksaan itu ya memang baru-baru sekarang ya. Komisi Perlindungan Anak ya, itu juga baru dibentuk sekarang ya. Artinya apakah tidak terjadi pada masa-masa lalu ya? Nah ternyata ya sebenarnya itu juga ada di tengah-tengah kita ya. Derajatnya atau intensitasnya itu bisa setingkat ya pendidikan SD begitu ya, teman-teman SD saling membuli begitu ya. Membuli itu ya saling ya menggoda sampai ya mukul ya, sampai dilakukan terus menerus ya. Karena definisi bully itu seperti itu ya, kalau yang saya dapati di kamus ya, atau di istilah psikologi ya, bahwasanya yang dinamakan bullying ya, atau penindasan atau perisakan ini itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau sekelompok orang yang lebih kuat ya, atau berkuasa yang dilakukan terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi fenomena bullying ini kalau dengan definisi itu ya sebenarnya sudah terjadi sejak lama ya, di negeri ini minimal begitu ya. Bagaimana tidak ya, kita ingat ya dulu ya, walau alam sekarang ya, itu kalau masuk SMA ya, dulu itu ada namanya ospek ya. Kemudian kalau yang masuk ke sekolah tinggi ya, atau perguruan tinggi atau strata D3, D4 ya, itu juga ada istilah ospek ya. Kalau dulu sampai ada korban ya. Ada korban dan ada yang sampai meninggal ya. Lah terus definisi bullyingnya di mana? Definisi bullyingnya itu kata terus menerus itu Pak. Jadi penyiksaan itu tidak berhenti di situ ya. Ternyata ya, dalam setahun penuh itu ya, dalam salah satu fakultas yang saya tahu persis itu memang harus diwajibkan yang adik kelas itu untuk istilahnya nyembah ya, katakanlah mengagungkan seniornya begitu ya, kata-kata halusnya sih menghormati ya. Tapi fakta di lapangan memang tidak seperti itu ya, sampai harus setor ya, baik itu uang ya maupun hasil karya ya, kalau di kampus itu ada tugas ya, dan sebagainya, itu harus sampai ke sana ya. Dan itu dilakukan terus-menerus selama 1 tahun ya, sampai si adik kelas ini naik tingkat, nanti dia punya lagi adik kelas lagi. Nah ilmu itu diturunkan lagi ke adik kelasnya ya, mahasiswa baru ya, atau kelas 1 SMA baru gitu. Kalau SMA biasanya 1 minggu ya, 2 minggu udah selesai itu ya. Tapi bagi kita, bagi yang agak ini bisa terus menerus. Kemudian kalau ini dilebarkan Pak, maaf ya kalau ada yang tidak setuju monggo saja. Ada perundungan atau bullying yang terbesar, yaitu yang dilakukan oleh negara ya. Jadi negara ini membuli kita ya, dengan ya perangkat-perangkatnya ya. Dengan perangkat dari softwarenya ya, baik itu peraturan-peraturan ya, perundang-undangan ya, atau perda-perda, maupun dengan tangan fisik ya, itu dengan aparat ya,
baik itu dari Departemen Dalam Negeri, ya, artinya di bawah komando yang itu, ya, maupun yang bersifat kemiliteran. Jadi ini juga perundungan, ya, yang dilakukan oleh negara, ya. Dan itu terjadi dimanapun, begitu ya. Baik itu ya di negara kita maupun di negara di luar negeri juga sama. Jadi di sini apa masalahnya? Nah, setelah kita melihat mencermati seperti itu, ya, ternyata ada benang merah, ya, atau ada 3 pisau yang kita bisa gunakan, ya, untuk mengamati masalah bullying ini, ya, perundungan, dan juga mungkin memberi solusi, ya, nanti insya Allah kita sampaikan solusinya. Bahwasanya perundungan ini bisa kita bedah. Pisau pertama itu adalah dari kacamata individu, dari kacamata orang per orang, ya. Misalkan apakah, ya, si anak ini, pelakunya ini, ya, memang itu bawaan dari dirinya, begitu ya, dirinya yang dia maksudnya dari pengaruh dari lingkungan yang paling dekat dengan dia, entah itu keluarga, ya, entah itu sekolah, begitu ya, atau dari luar, gitu. Dari luar itu maksudnya dari peernya, dari ikatan pertemanan dia. Karena kita tahu bahwasanya ada yang namanya kelompok, ya, pemuda atau remaja, itu kalau mau diterima, ya, itu harus bisa memberi kontribusi, ya. Memberi kontribusi dalam tanda kutip, ya. Bagaimana si anak ini bisa istilahnya memberi pelajaran kepada adik-adiknya, gitu. Jadi dia dipaksa, ya. Jadi kesadaran sendiri atau dipaksa. Demikian juga korbannya, gitu ya. Korbannya ini juga apakah memang dia lemah, begitu ya, secara fisik, begitu ya, atau dia memang lemah secara mental, begitu ya. Jadi pisau pertama ini yang sering ya ini dibedah, ya, oleh para psikolog. Ya, di sini kita tidak menyampaikan teori-teori untuk psikologi, ya, tentang anak, cuma bahwasanya yang namanya anak, ya, kalau dalam Islam itu berada dalam pengawasan orang tuanya, itu yang jelas, ya. Jadi ketika anak belum balik, itu berada dalam pengawasan orang tuanya. Kalau dia sudah balik, ya, sudah dewasa, ya, maka dia mendapat pilihan, ya. Tapi tetap sebenarnya orang tuanya yang mengarahkan, ya. Artinya tidak dilepas, begitu ya. Tapi bahwasanya dia ketika dewasa dan balik itu, dia balik dan dewasanya itu dalam bimbingan orang tua. Jadi kalau setelah balik dia memilih yang salah, dalam pandangan Islam, tetap dipertanyakan bimbingan orang tuanya sebelum balik, ya. Tapi tetap nanti hukum, ya, atau ukubatnya, ya, hukumannya tetap kepada person yang sudah dewasa itu. Jadi pisau pertama adalah pisau yang berkaitan dengan pisau bedah analisa kita adalah tentang masalah bullying ini adalah dari masalah pribadi, ya, masalah individu, gitu. Jadi ketika kasus yang terjadi pada kasus yang pertama saya jelaskan tadi, ya, anak seorang pejabat, ya. Kemudian kasus yang kedua yang anak yang biasa saja, begitu ya, bukan pejabat, yang tidak kaya juga, ya. Tapi kok bisa seperti itu? Maka ini kita tidak bisa mengatakan bahwasanya oh karena kekayaannya, misalnya, oh karena masalah harta, ya.
Tidak, begitu ya. Tapi sebenarnya masalah anak itu, ya. Apa isi otaknya itu apa, begitu ya. Tidak masalah harta, ya, keturunan, ya, atau katakanlah pangkat bapaknya itu tidak ada relevansinya. Tapi bahwasanya anak itu diisi apa otaknya, begitu ya. Baik si pelaku maupun si korban ini, ya. Mengapa kok sampai terjadi seperti itu? Nanti juga ditanyakan juga apa isi otak orang tuanya, begitu ya. Apa isi otak dari guru-gurunya, begitu. Jadi ini masalah person. Ya. Makanya itu yang sering diberi istilahnya jadikan penelitian ya oleh teman-teman di psikologi. Ya. Bahwasanya mereka menyebarkan angket, ya. Tapi angket itu murni bertanya kepada orang itu, begitu ya. Si responden itu ya, berkaitan dengan satu masalah atau apa yang berkaitan dengan isi otaknya, begitu, pemikirannya bagaimana. Jadi ketika ingin menyelesaikan masalah bersifat individu ini, Islam juga memberi solusi. Islam memberi solusi, yaitu apa? Ya. Yaitu memberikan dasar pendidikan. Ya. Dasar pendidikan kepada anak, ya. Dan dasar itu, ya, itu sudah banyak dijelaskan oleh ahli-ahli pendidikan Islam, yang intinya adalah bahwasanya 3 biasanya, ya, kenalkan pada Tuhanmu, ya, kenalkan pada nabimu, ya, dan kenalkan pada agamamu, biasanya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan tadi ya contohnya si anak yang biasa saja sampai pesantren ya tidak ngatasi itu tadi, ya. Apakah sudah dikenalkan kepada Tuhan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya. Apa sudah dikenalkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa sudah dikenalkan dengan Islam, begitu. Kalau ternyata yang terjadi adalah hanya sekedar mengikuti kurikulum ya, yang sudah digariskan katakanlah, ya, yang itu sifatnya adalah letter luck begitu ya istilahnya, struktural saja begitu ya, maka yang terjadi anak ini ya tidak akan ada perubahan. Tapi bila ada di dalam dirinya itu ada pembinaan, ya, bimbingan, gitu ya. Kemudian mungkin juga sentuhan-sentuhan lain yang bersifat personal juga, maka insya Allah dia akan berubah, gitu ya. Ya, jadi dikenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman Quran surat Luqman yang kami bacakan tadi. Luqman itu Quran surat 31 ayatnya 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu li'abnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya dalam rangka untuk memberi pelajaran kepada anaknya ini, ya bunayya, ya anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Di awal ya, berkaitan dengan syirik. Ya. Syirik ya, ada syirik besar, syirik kecil. Ya. Ya. Kemudian syirik yang konvensional, ya. Atau syirik yang kembangan-kembangannya. Ya. Kok gitu Pak? Ya, kalau syirik yang konvensional yang besar itu ya ada berhala, mungkin ada ya patung ya di rumah kita begitu ya, yang bagus ya mungkin ya, bikinan pematung yang terkenal mungkin.
atau yang paling kondang se-Mojokerto mungkin ya, seterowulan kita bawa pulang ke rumah. Tapi bukan itu ya maksudnya. Bahwasanya di sana adalah mempersekutukan Allah, ya, menduakan Allah. Allah itu adalah sesembahan, sesuatu yang diagungkan. Kalau ada yang menyamai itu, ya, nah berarti dia melakukan syirik. Ya. Makanya kita suka diwanti-wanti ya, bagi keluarga yang punya anak, ya sudah jangan terlalu mendewa-dewakan keluarga, anak, ya, harta benda, ya, semua itu hanya ujian. Ya. Tapi kalau sampai mendewakan anak itu kan sampai dia bingung. Anak saya belum diuruskan surat untuk ngurus status Raden misalkan. Ya. Waduh, anak saya ini sampai belum saya uruskan untuk masuk kerja di perusahaan kolega saya misalkan, dan seterusnya atau yang bersifat materi ya, berkaitan dengan harta benda ya, rumah, mobil ya, kendaraan ya, kemudian aset-aset ya, aset-aset dagang, aset-aset kantor, perniagaan yang dimiliki dan seterusnya, itu hanya ujian ya. Kalau ini sampai menduakan, ya, kita agungkan, ya kita kena ayat ini. Ya. Nah mungkin juga ya orang anak-anak yang bullying tadi, ya, itu merasa justru dia tidak menduakan Allah, tapi dia merasa dirinya yang menjadi God, ya, menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang bisa menindas siapa saja, menjadi Firaun kecil, begitu ya. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, itu mungkin yang berkaitan dengan pisau bedah pertama. Ya. Pisau bedah pertama adalah tentang pribadi, ya, keluarga, pribadi atau personal ya, dari orang pelaku, ya, orang per orang. Pendekatannya juga sama ya. Artinya kalau kita ayahnya bagaimana? Ya ayahnya apakah sudah mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah mengenal juga Nabi Muhammad ya? Dan perilaku akhlaknya dan sebagainya? Apakah sudah juga mengenal agama ini ya, begitu. Nah, itu adalah berkaitan dengan pisau bedah pertama. Pisau bedah yang kedua adalah berkaitan dengan komunitas. Komunitas. Jadi masyarakat, sosial, kelompok. Jadi bullying ini ternyata juga diwariskan atau di endorse ya, istilahnya juga dilakukan oleh kelompok. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwasanya itu banyak di kampus-kampus. Ya. Kampus negeri juga ada, swasta juga ada, begitu ya. Dan komunitas-komunitas ya, perkumpulan-perkumpulan apalah ya, pemuda atau remaja begitu ya. Perkumpulan bapak-bapak itu juga sama begitu ya. Kalau nggak goda temannya ya, nggak nyiksa temannya ya, nggak malakin temannya ya, bawahannya, juniornya begitu ya. Rasanya nggak afdol begitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan masalah komunitas atau berkaitan dengan masalah kelompok dan sebagainya, maka Islam juga memberi solusi sebenarnya. Islam memberi solusi yaitu berkaitan dengan harus ada kelompok lain juga ya, yang itu berusaha untuk memberantas kemungkaran yang terjadi dilakukan oleh kelompok lain ini. Ya, jadi dalam Islam itu ada solusi yang kedua yang berkaitan dengan kelompok ini adalah solusi amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Quran surat Ali Imran. Ya. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Jadi yang
diinginkan dalam Islam itu ada wal takum minkum ummah, hendaklah ada di kalangan kalian, wahai kaum muslimin semua ini, ada ummah, ada kelompok ya, yang tugasnya atau aktivitasnya adalah yad'una ilal khair, dia itu menyeru kepada kebaikan. Kebaikan ini diterjemahkan menyeru kepada Islam ya. Jadi misalkan ya kelompok-kelompok yang mengajak untuk masuk Islam ya, mu'alaf ya, atau kelompok-kelompok yang istilahnya mengajak kepada non muslim ya, kepada orang-orang kafir ya, di sekitarnya untuk masuk Islam atau untuk meneguhkan orang-orang Islam yang baru masuk Islam ya. Jadi kalau yang pertama itu ya. Nah kemudian ada tugas yang kedua, yaitu wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kelompok tadi ya, yang dari sebagian kaum muslimin ini melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menyerukan kepada yang ma'ruf ya, kepada kebaikan ya, berbuat ma'ruf, dan mencegah dari hal yang mungkar ya. Kalau di sini katakan yang ma'ruf ya berarti Islam ya, ajaran Rasul ya, Allah dan Rasulnya. Kalau mungkar berarti orang-orang yang melakukan penyimpangan ya. Jadi tugasnya adalah merangkul mereka ya, yang salah ya, dikembalikan lagi ke jalur yang ma'ruf. Itu amar ma'ruf lah nahi mungkar. Jadi sifatnya tidak sampai kepada adu fisik ya. Tidak sampai adu fisik ya. Jadi dia hanya menyerukan ya, kemudian mencegah supaya tidak terjadi kemungkaran. Nah kalau yang kasus tadi misalkan ya, kalau yang adanya bullying itu ya, dan kelompok-kelompok yang masih melakukan bullying ya, karena sifatnya adalah masif ya, mungkin dia adalah satu organ di kampus ya, mungkin perlu ada organ kampus lain yang itu juga menangkal ya, adanya bullying tersebut ya. Begitu, menyerukan ya, mempromosikan ya, cara-cara mengenal adik kelas ya, dengan cara-cara yang ma'ruf gitu ya. Mengapa harus ada bullying? Mengapa harus ada tindakan represif begitu ya? Si adik kelas ini mengapa harus sampai ditekan ya, hanya untuk mengenalkan kampus dan mungkin fakultas begitu. Begitu. Untuk mengenalkan sekolah ya, kalau SMA itu sampai seperti itu. Nah, jadi harus ada kelompok lain, entah itu kelompok dari si kerohanian Islam ya, atau dari pemuda masjid ya, pemuda masjid dari kampus misalkan. Kalau di kita ya mungkin ya remaja masjid ya, ketika ketemu dengan kelompok lain yang suka membuli begitu ya, kita sampaikan ya, hujah-hujah Islam. Itu pisau yang kedua ya. Pisau yang kedua adalah berkaitan dengan komunitas ya. Nah yang pisau ketiga adalah negara ya. Ternyata bully itu juga dilakukan oleh negara begitu. Dengan perangkat softwarenya yaitu perundang-undangan ya, maupun dengan perangkat kerasnya ya, yaitu tindakan fisik dari para pelaku atau pelaksana dari perundang-undangan itu. Nah ini Islam juga memberi solusi. Islam memberi solusi kepada kita bahwasanya kalau berkaitan dengan ya, pengaturan negara ya, kembalikan lagi kepada aturan-aturan Islam ya. Aturan-aturan Islam. Apakah Islam mengatur aturan negara? Ya silahkan saja dibaca ya. Sirah Rasulullah ya, sirah Nabi itu ya, mulai dari beliau berdakwah
sampai akhir hidup beliau. Kemudian apa yang diteruskan oleh para penerus beliau. Kalau kita mengkaji sirah Rasulullah, maka yang dilakukan beliau itu adalah sebuah strategi untuk mengubah masyarakat. Masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang Islamiyah, kan begitu. Tapi ketika sudah menjadi masyarakat yang Islamiyah, ya, dengan bantuan dari istilahnya dibimbing Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu diteruskan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin. Nah, apa yang diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin ini? Apakah berkaitan dengan turunnya wahyu? Enggak. Tapi berkaitan dengan aturan-aturan bagaimana mengurus masyarakat itu. Itulah yang dinamakan dengan aturan negara. Jadi ternyata aturan ini kemudian turun temurun, gitu ya. Turun temurun dan sifatnya bukan sekedar gedok tular. Kata Nabi begini, begitu ya. Kata Khalifah yang pertama, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq seperti ini. Kata ini bukan, tapi ditulis, Pak. Ditulis itu dan kemudian ada ulama yang membuat kodifikasi hukum, ya. Atau katakanlah fikus sirah, fikud daulah, ya. Fikih tentang negara. Ada yang tidak begitu, hanya membuat lembaran-lembaran saja, ya. Memuat peristiwa yang terjadi di masa keemasan Islam. Jadi ada yang membuat fikihnya, fikih tentang negara, ya, menurut Islam. Fikih menurut negara Islam itu bagaimana sih? Contohnya adalah pemimpin itu diangkat, ya, dengan baiat. Baiat ini tidak dikenal di negara demokrasi, tidak dikenal di negara teokrasi juga, tidak dikenal di negara yang monokrasi, monarki. Baiat ini khusus, ya, khas, ya, itu dari Islam. Nanti bisa dikaji mengapa itu khas bagi Islam. Ya. Yang kedua, tidak berupa fikih, ya, tapi berupa kisah-kisah yang menjelaskan peran negara, ya, dalam Islam, ya. Termasuk untuk masalah bullying ini, ya. Masalah bullying ini pernah terjadi, ya, di masa Islam Jaya, di mana ini ya sudah masuk Isya. Saya sampaikan 2 menit lagi bahwasanya pernah terjadi bullying ini kepada seorang muslimah yang itu ibaratnya kalau dari perbatasan itu, misalnya perbatasannya di Perak ini, kemudian terjadi bullying di Gresik sekitar 20 kilo. Nah, itu kemudian pasukan itu berbaris antara Perak ini sampai ke Gresik. Ujungnya udah nyampe Gresik, pasukan ini ekornya masih di Surabaya. Ini untuk menangani satu bullying kepada muslimah yang di negara kafir, di negara tetangga, ya. Karena ditarik jilbabnya, kemudian penguasa Islam pada waktu itu, ya, karena peduli, ya, maka berusaha meluruskan atau menyelesaikan masalah bullying ini di negara orang lain, ya, dengan mengerahkan pasukan. Jadi yang terjadi di sini adalah 3 pisau, ya Pak. Tidak bisa hanya 1 pisau, 3 pisau, ya. Bahwasanya pribadi, ya, komunitas dan negara ini harus satu. Kalau hanya komunitas saja, tidak ada negara, ya tidak akan ada payung hukum. Yang terjadi adalah ya mungkin perang saudara dan sebagainya, ya. Saya kira itu aja yang bisa kami sampaikan, ya. Untuk masalah ini mungkin kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan bisa di luar forum, nanti kita insya Allah akan sampaikan atau kita jawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, ya. Inilah kita akhiri dengan
bacaan hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.